Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya Effendian pada materi logika informatika. Pada pertemuan pertama kita akan membahas konsep dasar logika informatika. Sebelum kita memulai materi kuliah ini, silakan Anda subscribe, like, and share agar channel kita ini nantinya bermanfaat untuk orang banyak. Oke, kita mulai. Kita mulai dari yang pertama. Terlebih dahulu kita akan membahas tentang filsafat dan matematika. Filsafat dan matematika itu merupakan bidang pengetahuan rasional yang ada sejak dahulu. Jauh sebelum matematika itu berkembang seperti saat ini dan penerapannya menyentuh hampir seluruh bidang ilmu pengetahuan modern, ilmuwan dan filosof Yunani telah mengembangkan dasar pemikiran ilmu geometri dan logika. Sebut saja salah satunya adalah Thales di tahun 6450 sampai dengan 546 sebelum Masehi. Yaitu dia seorang ilmuwan geometri yang juga disebut sebagai bapak filosofi dan penalaran deduktif. Ada juga ahli matematika dan filosof, misalnya Pythagoras pada tahun 572 sampai dengan 497 sebelum Masehi. Dengan dalil Pythagorasnya yang kita kenal yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita mau lihat apa sih persamaan filsafat dan matematika. Yang pertama, persamaannya adalah kerja filosof itu adalah berpikir konsep. Kerja matematikawan adalah memperjelas konsep yang dikembangkan oleh filosof. Itu persamaan filsafat dengan matematika. Sedangkan perbedaan filsafat dan matematika, kalau filsafat itu bebas menerapkan berbagai metode rasional, tapi matematikawan hanya menerapkan metode deduksi. Itu yang perlu kita catat. Menurut Bertrand Russell, matematika adalah ilmu yang menyangkut deduksi logis tentang akibat-akibat dari pangkal pikir umum semua penalaran. Ini berkaitan dengan konsepsi matematika sebagai ilmu formal, ilmu tentang bilangan dan ruang, ilmu tentang besaran dan keluasan, ilmu tentang hubungan, pola bentuk, dan rakitan juga sebagai ilmu yang bersifat abstrak maupun deduktif. Logika itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu logos yang artinya kata, ucapan, ataupun alasan. Jadi kalau kita mengartikan logika merupakan metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan daripada penalaran. Logika pada prinsipnya mengkaji prinsip-prinsip penalaran yang benar dan penalaran kesimpulan yang abstrak tentunya. Ilmu ini pertama kali dikembangkan sekitar tahun 300 sebelum Masehi oleh Aristoteles dan dikenal sebagai logika tradisional ataupun logika klasik. 2000 tahun kemudian dikembangkan logika modern oleh Jules Ball dan De Morgan yang disebut dengan logika simbolik karena dia menggunakan simbol-simbol logika secara intensif. Dasar pemikiran logika klasik adalah logika benar dan salah yang disimbolkan dengan 0 untuk logika salah dan 1 untuk logika yang saya ulangin. Dasar pemikiran logika klasik adalah logika benar dan salah yang disimbolkan dengan 0 untuk logika salah dan 1 untuk logika yang benar, yang disebut dengan logika biner yang kita kenal saat ini. Tetapi pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang kita jumpai yang tidak bisa dinyatakan bahwa sesuatu itu mutlak benar ataupun mutlak salah. Ada daerah di mana benar dan salah tersebut nilainya tidak bisa ditentukan mutlak benar atau mutlak salah, alias ada juga yang kabur-kabur ya. Arsitektur sistem komputer itu tersusun oleh rangkaian logika 1 atau benar dan logika 0 ataupun salah, false ya, yang dikombinasikan dengan sejumlah gerbang logika yang kita kenal AND, OR, NOT, XOR, dan NAND. Program komputer berjalan di atas struktur penalaran yang baik dari suatu solusi terhadap suatu permasalahan dengan bantuan komponen program seperti if,
then else, for, to do, will, case of, dan lain sebagainya. Gambaran umum logika itu ada logika pasti dan tidak pasti. Nah, logika pasti ini logika pernyataan proporsional, logika predikat, logika hubungan maupun logika himpunan. Dan tidak pasti itu ada logika sama atau logika kabur. Ya, maaf di situ salah. Pada dasarnya logika pernyataan membicarakan tentang pernyataan tunggal dan kata hubungnya, sehingga didapat kalimat-kalimat majemuk yang berupa kalimat-kalimat deklaratif. Logika predikat menelaah variabel dalam suatu kalimat, kuantifikasi dan validitas sebuah argumen. Logika hubungannya mempelajari hubungan antara pernyataan, relasi simetri, refleksif maupun antisimetris dan lain sebagainya. Logika himpunan itu membicarakan tentang unsur himpunan dan kuasa yang berlaku di dalamnya. Logika samar merupakan pertengahan dari dua nilai biner, yaitu ya tidak. Nilai biner ya, yaitu ya tidak, 01, benar salah. Kondisi yang ditunjukkan oleh logika samar diantaranya banyak, sedikit, diantaranya, banyak, sedikit, sekitar, kali, sering, umumnya, dan lain sebagainya. Itu logika samar. Jadi tidak jelas kuantitinya, tidak jelas berapa banyaknya, hanya mengatakan banyak, sedikit, kurang lebih, dan lain sebagainya. Logika samar banyak diterapkan dalam kecerdasan buatan mesin pintar ataupun sistem cerdas dan alat-alat cerdas dan alat-alat elektronik lainnya. Logika merupakan studi tentang kriteria untuk mengevaluasi argumen-argumen dengan satu, menentukan mana argumen yang valid dan mana yang tidak valid, membedakan antara argumen yang baik dan mana yang tidak baik. Kenapa kita mempelajari logika? Karena sejak tahun 1800-an logika dipelajari di bidang matematika dan sekarang juga di bidang ilmu komputer, karena logika itu mempengaruhi ilmu komputer di bidang hardware maupun softwarenya. Belajar algoritma, teknik-teknik pemrograman struktur, dan teknik pemrograman berorientasi objek yang dalam penulisan programnya sangat-sangat erat kaitan dengan logika. Jika ilmu komputer itu diumpamakan rumah, maka logika adalah fondasi rumah tersebut. Itu kenapa kita mempelajari logika. Logika secara umum berhubungan dengan penalaran deduktif, yang hanya secara umum mengambil kesimpulan dari premis-premisnya. Berbeda dengan penalaran induktif, yakni studi tentang pengambilan kesimpulan umum yang diperoleh dari suatu penelitian ataupun observasi. Argumen adalah, kita masuk argumen nih. Argumen adalah suatu usaha mencapai kebenaran dari pernyataan berupa kesimpulan dengan berdasarkan kebenaran dari suatu kumpulan pernyataan yang disebut premis-premis. Nah, kita punya dua premis nih contohnya. Premis pertama adalah semua mahasiswa pintar. Badu adalah mahasiswa. Dari contoh di sini, kalau kita memberikan suatu kesimpulan, maka dengan demikian Badu itu pintar. Kenapa? Karena di sini semua semua mahasiswa pintar. Badu adalah mahasiswa. Jadi kesimpulan kita, karena Badu bagian dari mahasiswa dan semua mahasiswa itu pintar, maka kita bisa menyimpulkan bahwasanya Badu itu pintar. Contoh kedua, premis pertama adalah semua manusia bermata empat. Kedua, Badu seorang manusia. Jadi kesimpulannya apa? Karena di sini dikatakan semua dan Badu itu salah satu dari manusia, maka kesimpulannya Badu bermata empat. Ya, ini kita berbicara valid atau tidak validnya. Itu yang pentingnya adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah kesimpulan dari argumen yang ada. Ya, validitas argumen. Validitas yang logis adalah hubungan antara premis-premis dengan kesimpulan yang memastikan bahwa jika premis-premis benar, maka harus diikuti dengan kesimpulan juga yang benar. Itu validitas yang logis. Contoh, semua mamalia adalah hewan berkaki empat. Semua manusia adalah mamalia. Jadi kalau kita simpulkan, kita udah lihat di situ ada mamalia, ya. Kalau kita simpulkan berarti di situ ada semua. Jadi semua manusia adalah hewan berkaki empat. Karena semua manusia di sini dinyatakan adalah mamalia. Ya. Argumennya valid, tetapi premis pertama dinilai salah sehingga kesimpulannya bernilai salah. Ya.
karena di situ semua. Kemudian contoh keempat, ada jenis makhluk hidup berkaki dua. Semua manusia adalah makhluk hidup. Dengan demikian, kesimpulan adalah semua manusia berkaki dua. Argumen tidak valid, kesimpulan benar meski tidak mengikuti premis-premis yang ada. Gitu. Contoh kelima misalnya, semua mahasiswa rajin belajar, itu premis pertama. Kedua, Badu seorang mahasiswa. Dengan demikian, Dewi rajin belajar. Ini artinya apa? Argumen di sini, kesimpulannya tidak ada hubungan dengan premis tersebut karena di situ tidak menyebutkan premis pertama itu tentang Dewi. Kenapa akhirnya kesimpulannya adalah Dewi rajin belajar? Artinya kesimpulannya tidak berhubungan dengan premis-premisnya. Akhirnya ini tidak valid. Kemudian contoh ke-6, semua binatang dapat terbang. Gajah adalah binatang. Dengan demikian gajah dapat terbang. Argumennya valid, tetapi validitasnya tidak kuat karena premis pertama dinilai salah karena ini semua premis pertamanya. Dan gajah adalah binatangnya, salah satu binatang. Ya, karena di sini dinyatakan semua, maka gajah dapat terbang. Tapi aktualnya kan gajah tidak bisa terbang gitu. Jadi suatu argumen logis dapat disebut kuat jika dan hanya jika memenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah argumennya valid, yang kedua semua premis-premisnya benar. Itu. Misal, contoh, dikatakan premis sebagai berikut. Jika Budi rajin belajar, maka ia menjadi pandai. Jika Budi menjadi pandai, maka ia lulus ujian. Yang ketiga, Budi tidak lulus ujian. Ya, ini premis 1, 2, 3. Jadi kesimpulan yang sah seperti apa? Pertanyaannya. Budi menjadi pandai, Budi rajin belajar, Budi lulus ujian, Budi tidak pandai. Jawabannya adalah Budi tidak rajin belajar. Ya. Kita lihat di sini. Budi tidak lulus ujian, berarti ia tidak wajib belajar. Ya. Persoalan kedua, premis 1, jika Fadil lulus ujian pegawai atau menikah, maka ayahnya memberikan hadiah. Premis kedua, ayah tidak memberikan hadiah uang. Kesimpulan yang sah adalah apa? A. Fadil tidak lulus ujian dan menikah. B. Fadil tidak lulus ujian pegawai dan tidak menikah. C. Fadil lulus ujian pegawai atau menikah. D. Fadil tidak lulus ujian pegawai atau tidak menikah. E. Jika Fadil tidak lulus ujian pegawai, maka Fadil tidak menikah. Jawaban yang tepat adalah Fadil tidak lulus ujian pegawai dan tidak juga menikah. Gitu. Jadi perhatikan kata dan di sana. Kalau misalnya kita bilang saya makan nasi goreng dan kerupuk, maka nasi goreng dan kerupuk itu sama-sama saya makan. Ya, kalau salah satu tidak kita makan, maka itu salah. Ya, karena pernyataan dan itu hanya ketika dia pernyataan P-nya benar, Q-nya benar, maka hasilnya benar. Lainnya, ketika pernyataan P salah, B benar, tetap salah. P benar, Q salah, tetap salah. Dan jika P dan Q-nya salah, maka hasilnya salah. Berbeda dengan saya makan nasi goreng atau kerupuk. Artinya di situ adalah dua-duanya boleh saya makan. Salah satunya boleh saya makan. Jadi ketika benar-benar, maka jawabannya benar. Ketika benar salah, dia akan jawabnya benar. Ketika benar salah, maka jawabannya benar. Ketika pernyataannya kedua-duanya salah, maka dia baru dikatakan salah. Itu beberapa contoh yang diberikan untuk pengenalan daripada logika informatika pada pertemuan malam hari ini. Untuk soal nomor 3, 4, dan 5 silakan Anda kerjakan di rumah masing-masing, dan jika sudah selesai silakan berikan jawabannya di YouTube ini di soal nomor 3, 4, 5, dan 6 untuk membantu kita lebih memperlancar lagi tentang argumen. Nanti selanjutnya
kita akan belajar tentang negasi, disjungsi, konjungsi, kemudian kita berbicara tentang implikasi dan biimplikasi. Itu pertemuan berikutnya. Nah, saya berharap sebelum pertemuan dimulai, silakan Anda download materi yang ada di kampus kita, kemudian pelajarin. Jadi ketika sudah masuk ke kelas, Anda bisa langsung bertanya kepada saya. Jadi jangan sampai saya memberitahukan dulu Anda belum siap untuk membaca, jadi akhirnya tidak nyambung. Jadi sebaiknya baca dulu, pelajarin dulu. Jadi ketika memulai mata kuliah ini, Anda sudah mendapatkan semacam clue-nya agar pelajaran ini akan bisa lebih Anda kuasain lagi. Itu saja dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan terima kasih.